Pagi yang masih berembun, Ina sudah bersiap berangkat sekolah. Selesai memakai kerudungnya, ia berpamitan pada ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. Bu, aku berangkat dulu ya. Nanti pulangnya kayak biasa, agak sorean. Soalnya ada tambahan les dari sekolah. Sarapan dulu nak, jangan cuma minum teh doang. Perut kamu nanti kembung di sekolah. Ibu udah masakin telur dadar kesukaan kamu. Ya udah deh, tapi jangan banyak-banyak ya Bu. Aku agak telat nih sebenarnya. Jam segini, biasanya aku udah di jalan. Ya Allah, kamu itu jangan keburu-buru terus. Kesehatan kamu juga penting. Mending telat dikit daripada kamu pingsan di sekolah. Iya Bu, makasih ya. Udah bangunin terus tiap pagi. Udah masakin juga. Ibu seneng kok liat kamu rajin sekolah. Ibu bangga banget. Ina udah gede sekarang. Aduh Bu, malu ah dibilang begitu. Loh, beneran. Ibu cerita ke tetangga, anak ibu sekarang makin alim. Mereka juga lihat kamu makin rajin ke masjid. Aku cuma pengen ibu seneng sih. Ibu gak minta yang muluk-muluk nak. Yang penting kamu jaga diri baik-baik. Pilih temen yang bener. Jangan sampai salah jalan ya. Tenang aja Bu, aku kan udah tahu batas. Lagian teman-temanku juga baik-baik kok. Ya udah kalau gitu makan dulu ya, biar kuat sampai sore. Ibu titip kamu sama Allah. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Di jalan menuju sekolah, Ina bertemu dengan temannya, Cila, yang sudah menunggunya. Ih, lama banget sih. Gue udah berdiri dari tadi. Kaki pegel nungguin lo, Nin. Sorry, tadi disuruh sarapan dulu sama ibu. Tahu kan ibu gua tuh kayak apa? Harus nurut dulu baru bisa pergi. Ya elah, kayak anak kecil aja. Udah SMA juga. Udah bisa atur sendiri hidupnya lah. Iya sih, tapi gue gak enak kalau gak nurut. Ibu tuh selalu ngedoain yang baik-baik. Gue juga gak pengen ngecewain dia. Tapi kadang lo tuh terlalu patuh deh. Hidup tuh gak cuma soal bikin orang tua seneng, Nin. Lo juga harus ngerasain hidup yang bener-bener hidup. Maksud lo? Malam ini ada acara di tempat gue. Lo ikut ya? Rame, asik pokoknya. Gak bakal nyesel. Nina terdiam. Cil, gue belum tentu bisa. Ibu gue tuh tidur cepet, tapi suka tiba-tiba bangun buat lihat kamar gue. Takutnya ketahuan. Lah, tinggal siasatin aja. Nanti kita atur waktunya. Jam 10 baru cabut. Lagian, lo tuh udah cukup pinter buat ngibulin. Gue yakin lo bisa. Gue belum janji ya, tapi ntar gue pikir-pikir dulu. Gak takut banget kalau ibu sampai tahu. Yakin deh, kalau lo udah datang sekali, lo pasti pengen datang terus. Menjelang, Ina duduk di depan cermin kamarnya. Riasan tipis menghiasi wajahnya. Nina, ayo makan bareng dulu. Ibu udah siapin ayam goreng kesukaan kamu tuh. Iya Bu, bentar lagi aku ke meja. Lagi beresin tas dulu. Mau bawa buku-buku juga. Loh, kamu mau kemana emangnya? Malam-malam bawa buku segala. Ini Bu, teman-teman ngajakin kerja kelompok. Katanya tugas biologi harus dikumpul besok pagi. Tadi baru dibagi kelompoknya. Terus kita mutusin buat kerja malam ini biar kelar. Tapi kan udah malam nak. Kenapa nggak pulang sekolah tadi? Ibu gak bingung? Temen-temenan banget ada kerja kelompok malam-malam. Iya, aku juga tadinya nggak pengen Bu, tapi yang lain udah sepakat. Lagian ngerjainnya juga di rumah Cila kok, deket sini aja. Ya udah deh, tapi jangan sampai kemalaman ya. Maksimal jam 10 kamu udah di rumah. Ibu gak tenang kalau kamu di luar malam-malam. Iya Bu, aku ngerti. Aku bakal pulang sebelum jam 10, janji. Kamu naik apa ke sana? Ibu anterin aja sekalian. Nggak usah Bu, aku jalan aja. Deket banget kok, paling cuma 5 menit. Ya udah kalau kamu yakin. Tapi jangan lupa kabarin ibu kalau udah sampai. Iya Bu. Beberapa menit kemudian, Nina sampai di rumah Sheila. Rumah itu sedikit gelap dari depan, tapi dari jendela belakang terlihat cahaya dan bayangan beberapa orang. Akhirnya datang juga. Gue kira lo batal. Gue nyaris batal tadi. Ibu kayak banyak nanya. Heran deh,
Padahal cuma mau keluar bentar. Wajar lah, lo kan anak kesayangan. Cuma ya kalau terus-terusan dikekepin gitu, hidup lo nggak bakal punya warna. Sini, masuk dulu. Yang lain udah pada ngumpul. Ina melangkah masuk ke dalam. Suara musik terdengar dari ruang belakang. Aroma aneh tercium. Ina sempat ragu. Cil, ini beneran cuma nongkrong aja kan? Gue takut ketahuan. Serius. Yaelah, lo tuh kaku banget sih. Santai aja. Kita kan di rumah, bukan di tempat umum. Lagian, kita cuma senang-senang dikit daripada lo stres mikirin sekolah doang. Gue nggak ikut ya. Gue di sini aja nemenin. Yakin, biasanya yang bilang gitu justru yang dulu minta nambah. Tapi santai aja, pelan-pelan aja. Lo pasti ngerti kenikmatannya nanti. Malam mulai larut. Jam dinding di rumah Cila menunjukkan pukul 10:30. Ina terduduk lemas, kepalanya berat, dan matanya berkunang. Nin, lo kenapa? Kok diem aja dari tadi? Gue pusing banget, Cil. Kepala gue muter. Rasanya kayak naik perahu, tapi oleng. Ya ampun, lo minumnya cuma seteguk, Nin. Masa sih langsung gitu efeknya? Gue kan emang gak pernah minum beginian, Cil. Lah maksa gue tadi. Gue udah bilang gue takut. Yalah, tadi juga lo yang akhirnya nyoba. Gue cuma sodorin, lo yang ambil sendiri. Tapi ya udah, sekarang lo pulang aja deh. Muka lo pucat banget, kayak orang mau muntah. Cila bantu Nina berdiri. Lo jalan pelan-pelan aja ya, gue gak bisa anterin. Tapi lo hati-hati ya, jangan jatuh di jalan. Gue coba dulu deh. Gue cuma mau sampai rumah, habis itu tidur aja. Nina berjalan keluar rumah Cila. Di sisi lain, ibunya keluar dari rumah dengan wajah cemas. Ia menggenggam senter kecil. Wajahnya panik karena anaknya belum pulang, padahal sudah lewat dari janji. Ya Allah, Nina belum pulang. Tadi katanya kerja kelompok, tapi ini udah hampir jam 11. Jangan-jangan. Beberapa meter dari rumah, mereka pun bertemu. Nina, ya Allah, kamu kenapa? Wajah kamu pucat banget. Jalanmu oleng. Kamu sakit? Ibu, aku nggak apa-apa kok Bu. Cuma kecapean aja. Tadi kelompoknya lama banget kerjanya. Tapi kamu ini kayak orang habis pingsan. Badan kamu bau aneh. Kamu habis dari mana, nak? Beneran Bu, aku tadi fokus kerjain tugas. Terus teman-teman pada buka parfum yang wangi-wangi. Mungkin itu nempel di baju aku. Tapi kenapa kamu jalan gini? Kamu sempoyongan. Mata kamu sayu. Kamu demam, nak? Tadi di tempat teman agak pengep Bu. Aku kayak kurang oksigen. Tapi sekarang udah mendingan kok. Ya jangan panik gitu dong. Ya udah, ya pulang. Kita ngomong di rumah. Tapi ibu gak bisa tenang kalau kamu terus-terusan kayak gini. Iya Bu, maaf ya. Aku gak bermaksud bikin ibu khawatir. Tadi gak nyangka bakal selama itu kerjanya. Mereka berjalan pulang dengan diam. Nina mencoba menjaga langkah tetap lurus, menahan pusing belum hilang. Keesokan harinya, Nina tidak masuk sekolah. Kepalanya masih berat, tubuhnya lemas. Ibunya duduk di pinggiran jang, menatap putrinya dengan khawatir. Nina, kamu masih pusing. Tadi ibu udah nyiapin teh anget, tapi kamu belum sentuh sama sekali. Masih kerasa berat Bu. Badan aku kayak dihantam truk. Rasanya nyeri semua. Ibu udah bilang kan, jangan pulang malam. Tapi kamu maksa. Sekarang lihat, sekolah aja nggak masuk. Ya udah, kamu istirahat dulu. Ibu mau beresin dapur sebentar. Beberapa jam kemudian, pintu depan diketuk. Bu Rika membuka pintu. Tampak Cila masih berseragam sekolah, membawa tas di satu tangan dan kantong plastik berisi buah di tangan lain. Oh, Cila, kamu cari Nina ya? Iya tante, tadi di grup sekolah katanya Nina nggak masuk. Jadi aku mampir bentar sekalian pulang. Ya udah, masuk dulu. Tante juga lagi bingung sama Nina. Jadi, kamu ini satu kelompok kerja sama Nina semalam ya? Iya tante, kami kelompok biologi. Tapi kalian kerja kelompoknya sampai hampir jam 11. Tante nungguin Nina pulang sampai keluar rumah saking khawatirnya. Tumben banget kelompok sekolah sampai larut begitu. Iya tante, soalnya kita baru mulai agak malam. Awalnya tuh cuma mau diskusi bentar, tapi malah panjang. Banyak sambil ngobrol juga. Begitu ya, Nina bilang kerja kelompoknya di rumah kamu. Tapi tante jadi penasaran. Soalnya semalam tante nyari Nina keluar rumah. Malah ketemu di tengah jalan sendirian, mukanya pucat banget. Oh, soalnya pas selesai Nina buru-buru pulang, katanya takut kemalaman.
Tapi anak tante itu jalannya sempoyongan. Badannya bau aneh juga. Kamu tahu dia kenapa? Mungkin dia kecapean kali tante. Tadi malam dia juga sempat ngeluh pusing pas lagi kerja kelompok. Tapi dia maksa mau pulang. Oh, Nina lagi di kamar tante. Aku mau nengok sebentar. boleh. Tapi pelan-pelannya, dia lagi lemes banget. Cila masuk ke kamar Nina. Di dalam, Nina buka mata saat mendengar suara pintu terbuka. Cil, gue datang. Ibu nanya apa aja? Banyak, tapi gue udah jawab semua. Santai aja. Gue nggak nyebutin soal yang itu. Gue takut banget. Tadi pagi hampir muntah. Badan gue gak enak banget. Aduh, lemah banget ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh biasanya awal doang kok. Ntar lama-lama bisa, kayak gue nih. Tapi sekarang ibu gue curiga banget. Gue takut ketahuan. Intinya, kita harus tetap satu jawabanin. Jangan sampai beda cerita. Dia malah ketahuan beneran. Gue udah bawain ibu lo barusan. Jangan lupa makan siangnya ya. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin, sampai sakit begitu. Iya bu, makasih. Kalau capek langsung pulang. Jangan singgah-singgah dulu. Di sekolah, waktu istirahat siang, di salah satu meja kantin, Nina duduk bersama Cila. Piring berisi sisa nasi uduk ada di depan mereka. Gimana rasanya? Balik sekolah lagi? Masih lemes nggak? Lumayan, tapi mendingan daripada di rumah terus. Kepala juga udah gak berat kok. Nah, berarti udah sehat dong. Cocok banget. Cocok apaan? Nanti malam, ikut gue lagi ke rumah. Ada acara kecil. Bukan yang berat-berat kok. Buat have fun aja. Serius Cil, gue baru aja sehat. Dan lo tau sendiri, waktu itu gue kayak mau mati rasanya. Itu karena lo belum biasa aja, Nin. Semua orang juga awalnya kayak lo. Tapi makin kesini makin tahan. Lagian, kita udah bukan anak kecil. Lo tuh udah SMA. Masa belum pernah ngerasain hal kayak gitu? Sesekali gak masalah lah. Tapi lo apa gak pernah takut ketahuan dimarahin orang rumah gitu? Siapa yang mau marahin gue? Gue gak punya siapa-siapa. Nyokap bokap udah gak ada. Gue tinggal sama kakak gue. Itu juga dia jarang pulang. Kadang sebelum baru nongol, gue ngurus diri sendiri. Mau gue ngapain juga gak ada yang peduli. Nina terdiam. Justru lo tuh beruntung masih punya orang tua. Tapi jangan sampai bikin lo takut nyobain hal baru. Lo tuh temen gue. Masa aja teman sendiri gak mau dukung? Gue ajak juga bukan buat ngerusak kok. Cuma lo ngerasain dunia di luar itu kayak apa. Jangan terus jadi anak rumahan. Tapi Udah, jangan yang tapi. Gue ajak baik-baik nih, bukan maksa. Tapi kalau lo nolak terus, gue juga ngerasa kayak lo ngeremehin gue gitu. Temenan tuh kan saling percaya. gue pikir-pikir dulu ya. Nanti gue kabarin. Oke, gue tunggu nih. Jangan bikin gue kecewa. Malamnya, Nina izin keluar lagi pada ibunya. Dia akan pergi lagi ke tempat Cila. Udah siap nih. Tadi kamu bilang mau keluar lagi. Iya bu, mau ngerjain tugas bareng. Kali ini yang mata pelajaran matematika. Susah banget soalnya. Jadi, udah aja gabung kelompok yang udah jalan duluan. Masih kerja kelompok. Tumben banget sering ada kerja kelompok. Emang tugasnya banyak bu. Aku gak bisa sendirian. Di sekolah juga udah nyicil, tapi belum kelar. Ya udah, kalau gitu biar ibu antar aja. Sekalian mau beli minyak goreng di warung depan. Gak usah bu, aku jalan kaki aja. Lagian aku juga bareng Cila. Dia udah nunggu di ujung gang. Cila, Iya bu, kenapa? ibu gak suka kamu terlalu sering kalau malam kayak gini. Apalagi kalau sama Cila. Ibu gak pernah benar-benar kenal dia seperti apa. Ini ibu juga belum pernah tahu langsung gimana rumah Cila. Tapi bu, aku janji gak bakal lama. Cuma sebentar aja. Paling jam 9 udah pulang. Aku juga gak akan main-main, cuma ngerjain tugas. Please bu, sekali ini aja. Aku udah janji sama mereka. Nanti dibilang gak komitmen lagi. Lagian kemarin aku udah nyusahin ibu waktu sakit. Sekarang udah sehat. Masa langsung dimarahin? Ya udah, tapi ibu kasih satu syarat. Jam 9 kamu harus udah di rumah. Jangan lebih dari itu. Ibu gak mau kejadian kemarin keulang lagi. Iya bu, janji jam 9 aku udah di rumah. Gak bakal lama kok. Ibu percaya kamu Nina. Tapi jangan lagunain kepercayaan ibu. Sekali aja kamu bohong, ibu gak bakal kasih izin lagi. Makasih bu, aku berangkat dulu ya.
Sesampainya di rumah Cila, ia masuk dan langsung ke belakang. Ini baunya makin kencang dari yang kemarin. Akhirnya dateng juga. Gue kira enggak. Gue mikir-mikir tadi, tapi pernah ada janji juga. Ya udahlah. Nah gitu dong, nggak seru kalau nggak ada lo. Gue udah siapin yang spesial malam ini, lo harus coba. Nina melihat botol-botol itu di atas tikar. Ada lebih dari 5, dan sebagian sudah terbuka. Ini lebih baik dari kemarin, Cil. Lo bener sebanyak ini ya? Ya iyalah, ini buat hiburan. Hidup tuh buat seneng-senengin. Lo terlalu kaku. Padahal lo tuh cantik, tapi sayang banget polos. Tapi gue gak terbiasa gini. Gue juga masih sekolah. Lo juga. Justru karena kita masih sekolah, mumpung muda, kapan lagi bisa bebas kayak gini? Nanti udah tua, udah berkeluarga, udah gak bisa. Hidup cuma sekali, Nin. Lagian, lo pikir kenapa gue bisa sekuat ini? Karena gue udah biasa lah. Lo juga bakal bisa, asal jangan lembek. Tapi gue takut, Cil. Takut ketahuan. Takut dosa. Dosa mah urusan nanti. Yang penting sekarang lo seneng dulu. Gue kan temen lo, Nin. Gue ajak lo bukan buat nyakitin lo, tapi biar lo punya pengalaman. Kita saling percaya kan? Waktu berlalu. Kelas demi kelas minum Nina. Mulanya 1, lalu 2, hingga tanpa ia sadari 3 botol telah ia habiskan bersama Cila. Aduh, gue pusing banget, Cil. Nah gitu dong, lo makin jago. Suka nih gue. Sekarang lo bener-bener udah bukan bocah polos lagi. Aduh, gue duduk dulu. Tenang. Lo istirahat dulu aja. Kalau udah enakan baru pulang. Hai semua. Tapi ingat ya, malamnya lo tuh keren banget. Aduh, jam segini gue harus pulang. Ibu tadi bilang sebelumnya 9 harus udah pulang. Kuat banget kalau ketahuan. Ya udahlah, kalau lo harus pulang, gue antar sampai depan deh. Makasih ya, Cil. Gue takut banget sekarang. Cila tersenyum lalu melangkah keluar. Namun, langkah mereka berdua terhenti mendadak. Tubuh Nina menegang. Di depan pagar berdiri ibunya. Ibu. Jadi ini yang kamu lakuin tiap malam. Ibu tadi ngikutin kamu dari kamu ke rumah sampai ke sini. Ibu curiga dari kemarin-kemarin, dan malam ini ibu akhirnya tahu kamu bukan pergi belajar. Maaf, aku... Ibu pikir kamu anak baik, anak alim. Ibu percaya sama kamu, tapi ternyata di belakang ibu kamu ngelakuin hal kayak gini. Aku cuma nyoba, Bu. Cila maksa. Aku gak niat. Kamu yang ngajak dia kan? Kamu yang racun anak saya buat ngelakuin hal jijik kayak gini. Tante, saya cuma ngajak aja. Tapi Nina yang mutusin sendiri. Jangan putar balik fakta. Anak saya nggak pernah tahu kayak gini sebelum kenal kamu. Kamu teman macam apa? Kamu bukan teman, kamu racun. Cila menunduk. Tak ada kata-kata bisa keluar darinya. Ayo pulang. Mulai malam ini kamu nggak bakal ke rumah sanaknya lagi. Dan satu hal lagi, kamu nggak bakal ketemu sama Cila lagi. Tapi, Bu, Nggak ada tapi-tapian. Kamu udah cukup hancurin kepercayaan ibu. Udah cukup. Bu Rika dan Nina pun pergi meninggalkan rumah itu. Dalam hati Nina ada rasa malu dan bersalah. Sejak malam itu, Nina tak pernah diizinkan ibunya untuk bergaul lagi dengan Cila. Ibunya memperketat aturan rumah. Dan hidup Nina kembali tenang perlahan. Dan di rumah mengikuti kegiatan keagamaan.